Bapak dan Ibu, kesepian itu wajar, tetapi kesepian yang dipendam tanpa iman bisa berubah menjadi luka. Luka yang membuat hati mudah sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivasiku, ruang tenang untuk hati yang menua. Tempat berbagi nasihat lembut, doa, dan motivasi agar usia senja dijalani dengan syukur, sabar, dan ketenangan. Bapak, Ibu, pernahkah suatu sore terasa lebih panjang dari biasanya? Rumah terasa sepi, televisi menyala, tapi tidak benar-benar ditonton. Jam berdetak pelan, seakan ingin mengingatkan waktu sedang berjalan sendirian. Anak-anak sibuk dengan urusannya. Cucu-cucu tidak selalu ada. Tetangga mungkin lewat, tapi tidak singgah. Lalu hati bertanya pelan, kenapa sekarang sering merasa sendiri? Apakah aku sudah tidak dibutuhkan? Apakah beginikah akhir perjalanan hidup? Tenang Bapak, tenang Ibu. Hari ini kita tidak akan melawan kesepian dengan keramaian palsu. Hari ini kita akan belajar menghadapi kesepian dengan hati yang lapang. Karena dalam Islam, kesepian bukan hukuman. Kesepian adalah undangan halus dari Allah agar hambanya lebih dekat, lebih jujur, dan lebih tenang. Mari kita duduk sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan lembut. Ucapkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, banyak orang takut pada kesepian karena mengira kesepian adalah tanda ditinggalkan. Padahal, tidak sedikit hamba pilihan Allah yang justru didekatkan kepadanya melalui kesepian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada dalam kesendirian di Gua Hiro. Para nabi sering diuji dengan kesunyian. Orang-orang soleh justru menemukan Allah di saat dunia mulai menjauh. Maka jika hari ini Bapak dan Ibu merasa sepi, jangan buru-buru berkata, Allah sudah jauh dariku. Justru mungkin Allah sedang berkata, wahai hambaku, aku ingin engkau mendekat tanpa gangguan dunia. Kesepian bukan berarti Allah pergi. Kesepian seringkali berarti Allah sedang mendekat. Bapak, Ibu, di usia muda hidup ramai oleh kesibukan. Bekerja, mengurus anak, mengejar kebutuhan. Namun di usia senja, Allah mulai mengurangi satu persatu keramaian itu. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena Allah Maha Bijaksana. Allah tahu, hati manusia tidak bisa terus bergantung pada makhluk. Anak akan sibuk, pasangan bisa pergi lebih dulu. Teman satu persatu dipanggil Allah. Maka Allah latih hati kita untuk berkata, cukuplah Allah bagiku. Kesepian adalah proses pelepasan. Melepaskan ketergantungan pada manusia, dan menggantinya dengan ketergantungan kepada Allah. Bapak dan Ibu, kesepian itu wajar, tetapi kesepian yang dipendam tanpa iman bisa berubah menjadi luka. Luka yang membuat hati mudah sedih, pikiran mudah curiga, perasaan merasa tidak berguna. Karena itu Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak kesepian, tetapi mengelolanya dengan hati lapang. Hati lapang artinya menerima tanpa marah, menjalani tanpa putus asa, mengisi sunyi dengan zikir. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan ramai, bukan dengan banyak orang, tetapi dengan zikrullah. Bapak, Ibu, coba kita ubah cara memandang kesepian. Kesepian bukan ruang kosong, kesepian adalah ruang khusus. Ruang untuk berbicara jujur kepada Allah, menangis tanpa malu, berdoa tanpa tergesa. Di saat tidak ada yang melihat, Allah justru paling dekat. Doa yang keluar di tengah sepi lebih tulus daripada doa di tengah keramaian.
Air mata yang jatuh dalam sunyi lebih mahal daripada tawa di hadapan manusia. Jika bapak dan ibu sedang sendiri, katakanlah, "Ya Allah, jika hanya Engkau yang bersamaku, maka itu sudah cukup." Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tahukah Anda, ketika seorang hamba menyebut nama Allah di saat tidak ada siapa-siapa, malaikat mendekat, malaikat mencatat zikir, malaikat mendoakan hamba yang sabar, malaikat menemani orang yang berserah. Kesepian yang diisi dengan tasbih, tahmid, istighfar, salawat, tidak pernah benar-benar sepi, karena di situ ada malaikat, dan yang lebih indah, di situ ada Allah. Bapak, Ibu, kesalahan besar manusia adalah mengukur nilai diri dari seberapa sering ditemani. Padahal nilai seorang hamba tidak diukur dari banyaknya orang di sekitarnya, tetapi dari kedekatannya kepada Allah. Bapak dan ibu tetap berharga, meski duduk sendirian. Tetap mulia, meski tidak banyak dikunjungi. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah absen. Jika manusia lalai, Allah tetap setia. Bapak dan ibu, kesepian sering disertai kesedihan, kerinduan, air mata. Dan semua itu jika diterima dengan sabar, menjadi penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kesedihan, kecuali Allah menghapus dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sia-siakan kesepian dengan mengeluh. Isilah dengan sabar, isilah dengan zikir. Karena mungkin kesepian inilah yang membersihkan jiwa sebelum bertemu Allah. Bapak dan ibu, berikut beberapa langkah sederhana namun sangat bermakna. 1. Mulai pagi dengan zikir pendek. Ya Allah, temani aku hari ini. 2. Jangan memaksa diri terlihat kuat. Menangislah jika perlu. Allah Maha mendengar. 3. Isi sunyi dengan amal ringan. Sholawat, istighfar, membaca Al-Quran meski sedikit. 4. Berbuat baik walau kecil. Senyum, doa untuk orang lain, niat yang baik. 5. Terima keadaan tanpa membandingkan. Hidup orang lain bukan ukuran bahagia kita. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini memang berakhir dengan kesendirian. Di liang lahat nanti, kita sendiri dengan amal. Maka kesepian di dunia adalah latihan lembut dari Allah. Latihan agar hati tidak kaget. Latihan agar jiwa siap. Latihan agar kita pulang dengan tenang. Jika hari ini terasa sunyi, anggaplah itu sebagai latihan menuju perjumpaan paling indah. Bapak, Ibu, jika hari ini terasa sepi, ingat satu hal ini baik-baik. Ya Allah, tidak pernah meninggalkan Anda. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah mencintai hamba yang sabar dalam sunyi. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lapangkan hati kami saat sepi. Jadikan kesendirian kami penuh makna. Temani kami dengan rahmat-Mu. Kuatkan kami dengan zikir. Dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menemani motivasi Q hari ini. Semoga setiap kata menjadi penenang hati dan setiap detik menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan di usia senja yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.